Selamat pagi, saudara-saudaraku sekalian. Saya Susmono. Saya dari Saka Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PGN. Di acara ESRI Indonesia Virtual Oil and Gas Community Event 2020, kami akan menyampaikan topik yang kami beri judul Navigating the Perfect Storm Through Sustaining Oil and Gas Production Using Geospatial Technology. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi pengalaman kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi geospatial. Nanti kami juga akan bercerita sedikit mengenai pemanfaatan teknologi ini pada proyek-proyek strategi perusahaan kami yang saat ini sedang berjalan. Sebagai informasi, kami lampirkan atau kami tunjukkan di mana saja daerah-daerah yang dimiliki oleh Saka Energi Indonesia, baik yang dioperasikan langsung oleh Saka Indonesia ataupun yang berbentuk dalam participating interest dengan partner-partner kami lainnya. Partner kami itu juga ada yang di Amerika, dalam hal ini dalam bidang unconventional. Saat ini juga sedang berproduksi dengan baik. Ada beberapa juga daerah eksplorasi kami, seperti di West Yamdena dan di South Sesulu, dan juga ada juga di Pekawai. Untuk mendukung program pemerintah dalam sinergi BUMN, untuk West Yamdena kami bekerja sama dengan El Nusa dalam akuisisi data seismik. Prosesnya saat ini masih dalam evaluasi, diharapkan dalam waktu 1 bulan ini sudah selesai. Berbicara tentang teknologi geospatial, sejak 2015 Saka secara agresif sudah memanfaatkan teknologi berbasis geospasial secara terintegrasi di berbagai bidang. Dapat dilihat pada setiap tahapan bisnis terlampir adalah geospasial merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan Geospatial Information System menjadi backbone yang terlibat aktif dalam seluruh rantai bisnis migas yang dijalankan oleh Saka. Ada sekitar 14 contoh penerapan teknologi geospasial. Untuk kali ini kita berbicara hanya 3 teknologi saja yang akan kami presentasikan ini, antara lain adalah Corporate Data Management Portal, yaitu ialah penyusunan basis data seismik dan sumur berbasis GIS. Nah, khusus untuk ini kita dalam hari ini Saka Energi Indonesia pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai juara 2, di mana juara 1 pada saat itu adalah Chevron Pacific Indonesia, juara 2 Saka Energi Indonesia, dan juara 3 adalah Total IP Indonesia. Kemudian pada bagian kedua, kita akan berbicara mengenai drone data acquisition, yaitu pemantauan berbasis drone pada kegiatan drilling dan pengembangan lapangan. Data-data ini akan melengkapi database kami dalam bentuk time lapse data overlay. Jadi ini memang sangat diperlukan untuk dokumentasi dan untuk melihat dan mereview apakah segala sesuatunya berjalan dengan sesuai rencana atau bagian mana yang harus kami perhatikan untuk diperbaiki, atau bagian mana yang harus diberi pengamanan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah
mengenai production data portal. Jadi dari integrasi data produksi dari berbagai aktivitas operasi di seluruh aset Saka, ini sangat diperlukan oleh stakeholder dan oleh manajemen, karena makin cepatnya data itu sampai kepada pemegang keputusan, dalam hal ini manajemen Saka, makin cepat juga kita bisa memberikan keputusan dan berdasarkan dari data-data dan berdasarkan dari informasi yang ada di dashboard tersebut, diharapkan manajemen bisa memberikan keputusan yang cepat dan benar pada kesempatan pertama. Untuk poin 2 dan 3, kita akan memberikan penekanan khusus, yaitu pemantauan progres proyek Westpangkah yang menggunakan drone. Dan kemudian kita akan juga mendiskusikan sedikit mengenai aplikasi dashboard untuk seluruh daerah produksi yang dimiliki oleh Saka Energi Indonesia, baik itu yang melalui operasi langsung dioperasikan langsung oleh Saka maupun melalui participating interest kami. Pada bagian ini saya akan sedikit memperdalam perumusan masalah dan bagaimana usaha Saka dalam mencari solusinya. Situasi yang terjadi di tahun 2020 ini, kami Saka menyebutnya sebagai perfect storm. Untuk mengatasi perfect storm ini, Saka berinisiatif untuk mengakselerasi program transformasi digital. Nah, perfect storm yang kami maksud di sini adalah rendahnya harga minyak. Ini juga masalah daripada supply demand. Demand dalam arti kata di sini sejauh atau sepanjang 2020 sebagian besar diakibatkan oleh COVID-19 pandemik. Jadi itu semua yang kami sebut dengan perfect storm. Transformasi digital dalam hal ini yang kami maksudkan adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital terkini dalam semua aspek proses bisnis yang ada di Saka Energi. Tujuannya adalah secara drastis dapat merubah culture, cara kerja, dan cara bisnis beroperasi. Salah satu di antara transformasi digital itu, kami Saka itu mengembangkan suatu software atau pendekatan, dalam hal ini kita sebutnya dengan SWORD, adalah Saka Well Opportunity Register, Define, dan Select. Penerapan artificial intelligence dan machine learning ini kami pergunakan untuk menentukan prioritas well yang butuh intervention atau workover. Dari 6 bulan yang dibutuhkan, itu kami bisa menurunkan hanya menjadi 2 minggu saja. Saat ini kami sedang dalam proses pengembangan SWORD yang phase 2. Dari SWORD itu kita sangat terbantu sehingga laju penurunan produksi dapat ditahan. Hal ini diakibatkan karena cepatnya kita dalam menentukan keputusan apa, bagaimana, dan yang mana harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian cloud infrastructure. Penerapan kolokasi server, network, security, dan aplikasi. Berikutnya lagi adalah well planner. Mengembangkan penerapan artificial intelligence pada aktivitas well planning dan well construction berdasarkan model-model sebelumnya. Penerapan GIS di Saka sebagai upaya percepatan transformasi digital bertujuan untuk melakukan efisiensi bisnis proses pada seluruh rantai supply bisnis oil and gas di Saka Energi Indonesia.
percepatan pengambilan keputusan berdasarkan pengolahan data yang tepat, dan yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengembangan dan penerapan Corporate Data Management Portal. CDM atau Saka E&P Corporate Data Management didesain untuk mengatasi permasalahan klasik dalam manajemen data migas, yaitu data yang besar dan tersebar di berbagai tempat. Kemudian, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh geoscientist dan engineer untuk mencari dan melakukan QC pada data yang ada. Kemudian, cara kerja tim yang berjalan sendiri-sendiri silo. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengembangan dan penerapan drone data acquisition. Drone data acquisition yang kami pergunakan ini adalah untuk melengkapi kebutuhan departemen untuk melakukan inspeksi fasilitas, pemantauan proyek-proyek, dan liputan langsung dari lapangan. Kami melakukan ini dengan melakukan pemetaan drone dengan resolusi tinggi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana data drone tersebut kita pakai untuk melengkapi data yang ada di perusahaan. Ini dimulai dari proyek ini sejak awal, sedang berjalan, dan pada saat proyek ini selesai. Ini adalah proyek kami di West Pangkah untuk persiapan well pad drilling. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengembangan dan penerapan Production Data Dashboard. Saat ini, Saka menerima laporan harian dari 4 partner dalam format dan waktu yang berbeda-beda. Untuk mempermudah konsolidasi dan pengolahan data tersebut, kami melakukan otomasi pada produksi dari masing-masing partner. Berikutnya adalah melakukan visualisasi dalam bentuk dashboard yang memungkinkan monitoring performance dari setiap aset dalam daily basis. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan, transformasi digital merupakan salah satu elemen penting dalam strategi mempertahankan produksi dalam era perfect storm ini. Geospatial Information System ikut berperan dalam transformasi digital dengan meningkatkan alur komunikasi antar pemangku kepentingan serta mempercepat manajemen mengambil keputusan. Repositori data migas yang tersentralisasi memudahkan pengguna dari berbagai disiplin untuk tetap berkolaborasi dan berinovasi. Teknologi S3 menjadi bagian yang penting dalam usaha Saka untuk menjalankan usahanya. Untuk menjalankan ini semua secara optimal,
diperlukan dukungan dari setiap lini, termasuk manajemen perusahaan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sehat.